istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, memberikan kita anugerah dan senantiasa mencucurkan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kita, niat kita untuk kita hadir bersama-sama di dalam suatu kewajiban kita, yaitu solat subuh, dengan kita amalkan sunnah kita, yaitu dengan berjamaah di masjid. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadikan sebab Allah turunkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada umatnya, dan doanya Nabi tidak pernah terputus dengan waktu maupun zaman. Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Doanya Nabi untuk umatnya, dan kita yakini bahwa doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita di pagi ini mendapatkan bagian dari doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah hadirin wal hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kaum mukmin. Laqad manallahu 'alal mu'minina, telah diberikan kepada kaum mukminin. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu diutus seorang rasul. Utusan Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dari golongan kalian, yaitu golongan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia. Ada hikmah yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, menjadikan Rasulullah seorang manusia. Kenapa? Agar kita manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dapat mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan agar kita ini manusia mengikuti Nabi. Tidak lagi ada alasan bahwa manusia itu tidak bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW diciptakan untuk diikuti sebagai suri tauladan, yang mana sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang sempurna. Tidak ada suatu cacat apapun di diri Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suatu kekurangan apapun dari pribadi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW Allah berikan kemuliaan, kesempurnaan yang hakiki di dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu pintu yang menyebabkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu hanya pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, jikalau mereka cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah salah satu syarat yang penting mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dari golongan manusia. Yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala, memberikan tanda dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kita semua. Nabi menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugasnya Rasulullah. Yang kedua, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka, yaitu para manusia. Tugasnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk mensucikan mereka dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela, dari hal-hal yang buruk, hati yang kotor, yang tidak pantas dimiliki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan juga Rasulullah SAW yu'allimuhul kitaba wal hikmah, mengajari mereka, para umatnya, para hamba Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari daripada ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyunya Allah Subhanahu wa taala, mengajari kepada mereka. Karena Rasulullah SAW adalah seorang muallim. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu mualliman, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar, muallim, memberikan ilmu kepada manusia. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan memberikan hikmah, kalimat hikmah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan yatlu alaihim ayatihi, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya Allah. Wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka ini sebelum mengajari mereka. Jadi sebelum Rasulullah SAW mengajari mereka tentang ilmu, Rasulullah SAW mensucikan dulu mereka. Jadi harus yuzakkihim. Kita ini kalau kepingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, mendapatkan ilmu Rasulullah SAW, harus kita memiliki yuzakki, harus kita memiliki tazkiyah, pembersihan jiwa dulu. Jiwa yang kita ada ini belum mampu untuk menerima daripada ilmunya Rasulullah SAW. Berarti harus tazkiyatun nufus, bersihkan dulu hati kita. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, baru mendapatkan ilmu dan hikmah. Itulah tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ya, mengangkat derajatnya manusia yang tadinya tidak mendapatkan kemuliaan menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya kita pada saat ini adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah, mengikuti jalurnya Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahaa ankum fantahu." Apa yang datang dari Rasulullah SAW ambil. Tidak lagi kita ini bertanya-tanya lagi, udah. Tidak lagi kita untuk diperdebatkan apa yang datang dari Rasulullah. Apapun itu sumber dari Nabi Muhammad, fakhudhu, ambil itu, kerjakan. Bukan hanya diambil, tapi kerjakan, dilakukan. Nabi memberikan banyak ilmu, Nabi mewariskan kepada kita ilmu, ambil itu ilmu. Wa ma nahat ankumu anhu fantahu. Dan apapun yang telah dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Jangan lagi kita banyak bertanya, apakah ada kali Rasulullah pernah begini, mungkin. Sekarang, mohon maaf, sekarang agama ini, ya, agama Islam yang sudah sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad, ini diacak-acak dengan kita orang-orang akhir zaman. Bagaimana mengacaknya? Mereka ingin mengambil ajaran Nabi yang sesuai hawa nafsu mereka. Oh, ini cocok dengan saya, diambil. Oh, ini nggak cocok. Nih. Oh, ini dikotak-kotakan ini. Seakan-akan apa yang dibawa oleh Nabi ini masih belum sempurna. Padahal sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan agama yang sempurna, ajaran yang sempurna. Jangan lagi ada keraguan di dalam diri kita. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, yakinkan bahwa kita ini adalah mengikuti Rasulullah SAW. Jangan lagi kita ada keraguan di dalam diri kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita dapat hadis sahih, tapi ketika hadis sahih tersebut sampai kepada diri kita, kita katakan, apa iya? Apa benar? Apa iya? Apa benar? Oh, ini hadisnya hadis dhaif. Dhaif itu, ya, yang menyebabkan dhaif itu bukan dari ucapan nabinya. Makanya para ulama muhadditsin mengatakan hadis dhaif itu min fadailil a'mal, menjadikan, diperbolehkan untuk sebagai keutamaan di dalam beramal untuk pribadi. Hatta walaupun itu hadis dhaif, ambil, kerjakan. Kalau kita kagak, ya, kita ini seperti orang yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini enggak, ini benar, ini enggak benar. Itu datang dari Rasulullah, ambil. Bersumber dari Nabi Muhammad, ambil. Makanya pentingnya di dalam akhir zaman ini adalah kita menuntut ilmu. Cari ilmu. Ilmu itu adalah bagian daripada penjagaan jiwa batin kita, penjagaan diri kita. Itu ilmu. Jangan sekali-kali kita tidak ingin menuntut ilmu. Nggak bisa kita mencapai kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, nggak bisa kalau bukan dengan kita duduk di majlis ilmu. Kita mengambil ilmu karena inilah warisan Rasulullah. Oh, saya mau ikut Nabi. Ya, gimana caranya? Udah, ada buku, saya baca aja buku, udah cukup. Tinggal beli buku di toko buku, toko kitab, bikin, cari amalan sunnah. Ini orang-orang sekarang ini, ya, yang terjadi di akhir zaman apa?
Ilmu itu tidak diambil dengan orang-orang yang benar-benar faham dengan ilmu. Tinggal beli buku terjemahan, baca aja, saya juga sudah bisa. Ilmu itu bukan dari situ. Ilmu itu adalah suatu warisan. Ya. Ilmu adalah warisan. Innal anbiya la yurithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar maupun dirham, emas maupun perak, tidak. Nabi tidak mewariskan emas ataupun perak, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu warisan, bukan ilmu itu ambil kitab, bukan. Lalu dari mana kita ambil warisan tersebut? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Jadi kalau kita mengambil warisan, ia dilihat dari pewarisnya, ahli warisnya. Penting kita ambil ilmu melalui warisannya, ulamanya. Kita ambil, duduk, belajar, talaqi, berjumpa, baru kita dapat itu ilmu warisan. Ya, bukan ilmu tinggal searching di Google. Gampang lah. Kita mau nanya sholat, kita tanya aja sama Google, rukun sholat ada berapa? Ya, Google ini tidak mempunyai sumber keilmuan sampai kepada Nabi besar Muhammad. Makanya ya, Ibnul Mubarak mengatakan sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Ya, sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Kalau orang tidak bersanad, maka orang bisa berbicara dengan semaunya. Guru kita belajar, ada guru belajar dengan gurunya, belajar dengan gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Belajar dengan guru yang memang mempunyai sanad itu penting. Maka di akhir zaman ini udah nggak ada lagi kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Kita nggak berjumpa dengan Rasulullah. Lalu bagaimana kita mau selamat? Maka tidak lain tidak bukan, kita harus mengambil daripada ilmu. Karena cuma itu warisannya Rasulullah. Ilmu kita harus ambil dari mana? Dari pewarisnya. Pewarisnya yang mana? Pewaris yang mempunyai sumber sanad sampai kepada Nabi Muhammad. Pewaris yang mempunyai keilmuan, dari dia belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ilmu. Jadi nggak bisa. Oh udah Habib, kita buka aja YouTube, tanya. Ini orang sekarang begitu. Makanya kalau mencari ilmu, orang sekarang itu cari yang gampang-gampang. Gimana yang gampang aja dah. Coba cari mana ulama yang ngomongnya gampang. Gurunya ada nggak? Nggak ada. Ya. Maka penting bagi kita, ilmu itu harus kita ambil, ilmu itu harus kita belajar, ya, agar disitulah kita dapat mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan kemuliaan dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Karena itu kuncinya. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Itu perintah dari Allah, ya, perintah dari Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Langsung dapat apa? Yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Setiap kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum
dzunubakum, dan Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di pagi yang penuh barakah ini Allah berikan kemuliaan di pagi hari ini dengan ilmu. Allah memberikan kemuliaan kita dengan majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di akhir zaman, orang-orang yang selamat dengan fitnah zaman. Hati-hati, kita berada di fitnah zaman. Nih di akhir zaman yang begitu banyak fitnah, hati-hati. Kalau bukan di majlis ilmu, kita tidak akan menjadi orang yang selamat. Nggak bisa kita ngumpet di rumah dengan fitnah zaman, nggak bisa. Sekarang fitnahnya udah masuk ke dalam rumah kita. Nih fitnah kita. Ini fitnah tuh zaman. Udah masuk ke rumah kita. Bukannya kayak binatang, fitnah zaman itu bukan kayak binatang. Kita kunci aja rumah, jangan keluar, selamat kita. Nggak bisa, udah masuk ke dalam. Di rumah ini punya keluarga, lima-limanya punya ini. Yang dari luar bisa masuk dari ini. Sejauh manapun itu informasi, sejauh manapun itu fitnah, bisa masuk ke sini. Kalau orang tidak mempunyai ilmu, maka ini yang dapat membawa dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita untuk duduk di majlis ilmu, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, mumpung diberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ayyamina hatta nalqaka wa anta radin 'anna ya rabbal العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وارزقنا نظر إلى حبيبك الكريم حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.